Oh Tuhan Mahagani, kekalkan iman kami sebagai bukti berkhidmat berabdi terhadap Engkau, oh Guru sejati. Bukalah hijab hati ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam kita aturkan keharibaan Baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta salam hormat dan takzim kita aturkan keharibaan guru-guru kita. Dan selamat berjumpa dengan channel kami Ki Ageng Mageti Al Jawiniyah, yang mana kami dalam rangkaian Alkah Waliul Amri. Sekedar kata kias untuk mengawali pembicaraan kita tentang jika cukup Quran dan hadis saja, mengapa Allah turunkan Nabi untuk menjelaskannya. Ilmu ulama seperti setetes dari samudra ilmu wali. Ilmu wali seperti setetes dari samudra ilmu para sahabat Nabi. Ilmu para sahabat seperti setetes dari ilmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ilmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti hanya setetes dari samudra ilmu Allah Azza wa Jalla. Sahabat dan saudaraku yang baik dimanapun kita berada, dewasa ini kita sedikit salah paham dengan tasawuf, bahkan tidak sedikit yang alergi. Dari ada yang mengatakan bahwa tasawuf itu tidak perlu, hingga tuduhan bahwa sufi itu sesat. Di lain sisi, ada pula yang merasa bertasawuf, namun sejatinya mereka belum bertasawuf sama sekali. Sebenarnya tasawuf pada masa Nabi Muhammad adalah realita tanpa nama, sedangkan tasawuf saat ini adalah nama tanpa realita, kecuali hanya sedikit yang menjalankan realitanya dalam bimbingan sang mursyid yang sejati, dalam bimbingan mursyid yang hak. Tasawuf bukanlah membaca buku-buku tasawuf dan mengkaji dari berbagai teori-teori daripada ilmu tasawuf seperti Ibnu Arabi, Az-Zazili, Al-Qadiri, Maulana Jalaluddin Rumi, atau seperti banyak kajian tasawuf di berbagai kampus saat ini. Karena itu berarti kita ini mengenal tasawuf hanya sekedar mengenal, bukan kita ini bertasawuf. Sungguh sangat berbeda jauh antara mempelajari buku atau hadir dalam ceramah tasawuf dan yang bertasawuf yang sesungguhnya. Dampak dan pemahamannya bagai setetes air dibanding samudra. Sahabat dan saudaraku yang baik dimanapun berada, bertasawuf merupakan hubungan antara guru dan murid. Bertasawuf adalah melaksanakan zikir yang diberikan oleh syekhnya, yang diberikan oleh sayyidi syekhnya, dan mengambil mursyid dengan berbaiat. Bertasawuf adalah bersama para guru dalam sebuah subhah atau dalam suatu jamaah, yang juga merupakan guru tersebut adalah wali-wali Allah. Maka dengan demikian ia akan mendapatkan ilmu sekaligus hikmah. Hikmah yang bisa didapatkan dari mendengarkan langsung dan bersama dengan wali Allah. Sedangkan ilmu yang berasal dari guru biasa, ustadz biasa, ulama buku, ulama Google,
ulama aurok, sementara bertasawuf itu adalah mengenal dan mencicipi manisnya spiritual bersama para ulama aswak, ulama rasa, ulama warasatul anbiya yang mengajarkan ilmu-ilmu tasawuf. Karena ilmu yang kita pelajari dengan ego dan nafsu, terkadang semua itu akan membebani. Sementara hikmah tak dapat terlupa dan menguatkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang menghancurkan ilmu adalah lupa. Kita terlupa seiring dengan bertambahnya umur kita dan menjadi semakin tua. Sahabat dan saudaraku yang baik, ada dua macam ilmu aurok atau tulisan dan ilmu aswak atau rasa. Hikmah berasal dari rasa pertemuan langsung dengan wali-wali Allah, mendengar nasihat dan bimbingannya. Ketika kita mendengar seorang kekasih Allah berbicara, maka ilmu rasa yang ditransfer langsung ke dalam kalbu kita. Itulah sebabnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika awalnya berencana membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika berhadapan langsung dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hatinya tersentuh dan ia akhirnya masuk Islam. Inilah ilmu rasa yang ditransfer melalui tatapan mata, melalui pertemuan langsung, di mana mereka merubah benci menjadi cinta. Namun sayang sahabat dan saudaraku yang baik, hanya sedikit dari kita yang berusaha mencari kekasih Allah. Bahkan ada yang ketika mendengar nama seorang disebutkan bahwa dia adalah salah satu wali Allah, terkadang mereka malah tidak percaya. Ilmu ulama seperti setetes dari ilmu samudra, ilmunya wali-wali Allah. Ilmu seorang wali-wali Allah seperti setetes dari samudra ilmu para sahabat. Ilmu para sahabat seperti setetes daripada ilmu Nabi, dan ilmu Nabi hanya setetes dari samudra dari ilmu Allah SWT. Ada dua jenis ilmu yang berasal dari ucapan ulama biasa, dan ilmu yang sejati ditransfer dari hati ke hati oleh seorang wali-wali Allah. Ketika kita mendengar ceramah, terkadang ego kita memberontak karena berasal dari luar. Ilmu wali Allah bekerja dengan dua cara, dari luar dan dari dalam. Dari luar berupa ucapan, dari dalam berupa ilham ilahiyah yang dimasukkan ke hati setiap muridnya. Dan ketika muridnya melakukannya, ia merasakan hal itu dari inspirasinya, sehingga ia ikhlas melakukannya tanpa beban sedikit pun. Itulah cara kerja wali Allah dalam membersihkan dan membenahi para muridnya. Sahabat dan saudaraku yang baik dimanapun berada, tasawuf adalah ilmu rasa, pengalaman dengan terjun langsung. Seorang siswa kedokteran ahli bedah tidak mungkin bisa menjadi ahli bedah hanya dengan membaca buku-buku tentang ilmu bedah. Ini sama seperti orang yang menulis tentang mabuk, namun ia sendiri belum pernah merasakan mabuk. Seorang ahli bedah haruslah telah menjalani praktek bedah, latihan dengan langsung membedah di bawah bimbingan dokter ahli bedah. Sesungguhnya yang ahli dan yang telah berkali-kali membedah manusia. Demikianlah wali Allah yang berkali-kali membedah ego dan nafsu untuk dapat dikendalikan dari nafsu amarah menjadi nafsu mutmainah. Dewasa ini ada banyak yang bergelar profesor, doktor, MA, ulama, ustadz yang mendalami tasawuf dan bahkan mungkin mengajarkan tasawuf. Namun ketika ditanya siapa mursidnya, mereka mengatakan bahwa mereka tidak memiliki mursid. Artinya bagaimana seorang penulis tentang jantung berbicara tentang membedah jantung, padahal dia bukanlah dokter ahli jantung. Dia juga belum pernah melakukan pembedahan. Maka bagaimana seorang yang belum pernah memiliki mursid bicara tentang tasawuf padahal dia belum bertasawuf? Tasawuf adalah pengalaman rasa, bukan ilmu tulisan.
bukan ilmu buku-buku. Tasawuf adalah ilmu aswak, ilmu rasa, bukan ilmu aurak, ilmu tulisan. Ada begitu banyak sufi palsu, ada begitu banyak guru sufi palsu yang hanya menjelekkan citra sufi. Secara syariah mereka tidak mengerjakan syariat yang benar, secara sunnah mereka juga menjauhi sunnah. Tak ada tarekat tanpa syariat, karena syariat adalah laksana lilin penerang untuk menjalani jalan tarekat agar tidak tersesat dan menuju hakikat. Imam Malik mengatakan bahwa syariat tanpa tasawuf adalah sindik atau kafir tersembunyi, dan tasawuf tanpa syariat adalah sesat. Seorang muslim sejati harus memiliki keduanya untuk mencapai makom mukmin, memiliki iman yang sejati, dan mencapai makom muksin, ya, punya ihsan, di mana ketika sholat seolah-olah berhadapan dengan Allah, dan bila kita melihatnya maka Allah selalu melihat kita. Setiap orang perlu pembimbing rohani sejati, maka berdoalah, ya Allah, kirimkanlah para kekasih-Mu untuk membimbing hamba yang lemah ini. Karena siapa yang berdoa maka ia akan mendapat jawabannya. Siapa yang mencari guru mursyid sejati maka ia akan menemukannya. Namun sayangnya saat ini setiap orang bangga dengan dirinya. Mereka mengatakan gurunya cukup dengan buku-buku, padahal dia tidak mengenali mana buku yang ditulis dengan ego oleh penulisnya. Jika cukup Al-Quran dan hadis saja yang menjadi gurunya, maka Allah tidak perlu menurunkan seorang nabi untuk menjelaskannya. Bukankah demikian sahabat dan saudaraku yang baik semua? Kenapa Allah masih menurunkan nabi untuk menjelaskan tentang Al-Quran dan hadis itu? Manusia dewasa ini, mereka itu sangat sakit berat dan harus menjalani operasi. Mereka bagaikan orang yang lemah yang setuju harus menandatangani berita acara operasi, bahkan tanpa mereka perlu membacanya karena mereka telah pasrah dengan penyakitnya. Namun ketika kolbu mereka sakit, ketika hati mereka berkarat, ketika mereka tak mampu mengalahkan egonya, mereka tak mau mencari obat dari sang pembimbing rohani sejati, yaitu para wali-wali Allah. Mereka para aulia tak butuh uang Anda, tak butuh pujian Anda. Mereka orang yang ikhlas bekerja sepanjang hari, tak kenal lelah tanpa bayaran, dan cukup Allah dan Rasulnya bagi mereka. Setiap orang perlu mencari wali Allah sebagai pembimbing, bukan hanya ustadz biasa yang terkadang masih memiliki ego yang tinggi, sehingga terkadang kita mengerjakan kebaikan dengan ego, nafsu, dan kesombongan yang tersembunyi dalam setiap amalan yang dikerjakannya. Carilah sahabat dan saudaraku yang baik, seorang wali sejati yang bisa membimbing kita. Berjuanglah untuk mencari yang hak. Begitu banyak jalan tarekat sufi ini telah ditunjukkan, tetapi ego selalu menolak. Ketika kita akan melangkah kepada yang hak, maka 100 setan dalam bentuk manusia jin mencegah kalian untuk mendekati yang hak. Ada dua kubu dalam istilah Islam. Yang pertama adalah Islam yang penuh cinta kasih, sehingga jalan sufi dikenal sebagai jalannya cinta. Dan yang kedua, yang penuh dengan kebencian. Dan kedua, mereka yang sibuk mencari kesalahan golongan lainnya dengan membuat kata-kata kafir, bid'ah, syirik, dan haram. Hanya jalan cinta, dan nanti akan Allah ridhoi. Hanya jalan cinta yang merupakan jalan Nabi Muhammad SAW. Mengapa kita tidak mengikuti cara Nabi ketika dihujani batu di Taif, namun beliau tetap mendoakan umatnya agar selamat tanpa dendam? Itulah jalan cinta. Mengapa kita perlu guru mursyid? Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, tanpa mursyid maka mursyid kalian adalah setan. Ya, setan bermain dengan ego kalian, karena kalian akan selalu terhambat mencapai kemajuan spiritual bila tak memiliki bimbingan. Bahkan untuk belajar matematika saja kita perlu guru,
Tentu berbeda matematika SD dan perguruan tinggi atau tingkatan PhD. Sahabat dan saudaraku yang baik, berbeda Islamnya kayak kita ketika kecil, dan untuk mencapai iman dan ihsan, untuk mencapainya kita perlu mensucikan jiwa dan raga kita, membersihkan dari ego, membersihkan karat dari maksiat. Itulah sebabnya dalam Al-Quran dikatakan, masuklah rumah melalui pintu-pintunya. Artinya mengenal agama ini melalui pintu-pintunya dan terhubung hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengenal Islam melalui malaikat Jibril, Abu Bakar mengenal agama melalui Nabi, terus hingga tabi'in, tabi'id, imam mazhab, dan sampai kepada wali akhir zaman ini. Mereka lah yang perlu kita ikuti. Insya Allah siapapun yang mencari dan berdoa untuk mendapatkan pembimbing sejati, para kekasih Allah, maka mereka akan mendapatkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga kita semua bisa mendapatkan guru mursyid yang hak. Salam sejahtera, salam damai, salam hormat penuh kasih sayang dari kami, Ki Ageng Mageti Al-Jawiniyah Alkah Waliul Amri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Tuhan